Kemudian kita buka ya untuk menjadi yang berkenan ya. Ayat yang kedua Matius 3:23, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tuhan sudah akan memerintah. Makanya Tuhan sampaikan kepada umatnya, kalian harus bertobat karena Tuhan Yesus sudah akan mengambil alih pemerintahan di bumi ini. Dari ini saja bertobat. Ya. Contohnya saja, tadi makan gak cuci tangannya? Maaf, sudah cuci tangan. Kau bohong, kau gak ada cuci tangan. Setiap kali kulihat kau makan, kau gak cuci tangan dulu. Jangan kau bohong, kau berusaha masuk neraka. Nah, langsung kalau gitu. Itu aja, dari rumah semuanya. Cuci tangan dulu. Ya, kadang-kadang sering kali nih, mami gak lihat kau gak cuci tangan gitu ya. Kan hal-hal kayak gitu kan bisa jadi perkelahian, tapi ya memang iya. Begitu maksudnya. Kadang-kadang kita lupa gitu ya. Itu hal-hal yang kecil supaya kita tidak berbohong. Nah, praktekkan firman Tuhan setiap hari, ya, bertobat. Kemudian di sini dikatakan ayatnya yang ke-8, 2, 3, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya, apa gunanya kita digembalakan, diajar firman, suruh mengaku dosa, ya, supaya kita disucikan. Dan kita harus tertanam menjadi pelaku firman dan menghasilkan buah kasih, supaya nanti ada buah kasih, sukacita. Rasul Paulus kan sekalipun disiksa, di penjara, dia tetap sukacita karena dia mengasihi Tuhan. Kesetiaan, kesabaran, kemurahan, sampai ada buah itu. Ya, buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya kan? Ayat yang 10. Kalau tidak kan nanti kasihan. Ayat 10, 2, 3. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi setiap pohon kehidupan kita, sama semua anak-anak remaja sudah ada kapak di akar pohon. Di belakang kita ini ada kapak. Kita ini kayak pohon. Kalau kita nggak menghasilkan buah yang baik, itu pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini khotbahnya Yohanes Pembaptis. Kemudian ayat yang ke-12, 23, alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi api, neraka, semua itu neraka. Ayat yang ke-10 neraka, saudara. Ayat yang ke-12 ini neraka. Yohanes ini anaknya Zakaria Elisabeth. Bapaknya itu mematuhi seluruh perintah Tuhan, saleh. Baik di gereja maupun di rumah saleh, mulutnya saleh, tangannya saleh, semua saleh. Jadi waktu anaknya ini udah dipenuhi Roh Kudus, lahir, kemudian dia kepada saudara cinta Tuhan, pasti saudara akan mengalami Tuhan, ketemu Tuhan. Jadi tugas kita cinta Tuhan sampai saudara mendapatkan mimpi, visi, jamahan, mengalami Tuhan. Kalau saudara belum, mungkin keturunan ular beludak, akui aja dosa-dosa di belakang. Saya akui, biarpun saya anak pendeta. Waktu saya ikut sekolah doang, saya akui lah. Sekalipun bapak saya udah selamat, mami saya udah selamat, opa saya founder GPDI. Kan saya sudah ikut sekolah doa itu, ya saya minta ampun semua. Saya mewakili sampai ke Nuh, sampai ke Adam dan Hawa, minta ampun. Ini kan kamu keturunan ular beludak, supaya bersih. Itu supaya tidak ada yang menghalangi berkat rohani untuk dirimu. Saya akui, saya nggak mungkin saya bohong. Waktu saya sekolah doa loh, saya kan ikut pelajaran inner healing. Itu nggak disuruh, saya sendiri, itu pekerjaan Roh Kudus di dalam saya. Yang diajarin di inner healing kan dosa yang kami lakukan, kita lakukan ya. Waktu kita sudah sadar. Dari mana saya tahu? Karena kan saya sudah baca buku Daniel 12 pasal. Kan Daniel itu kenapa dapat
berita akhir zaman, dia rendah hati, dia berdoa, dan dia minta ampun dosanya sendiri, dosa keluarganya, dosa bangsanya, dosa pendeta-pendeta, nabi-nabi, raja-raja yang sudah ditulis di Alkitab sejak raja-raja. Kan dia minta ampun sama Tuhan. Makanya dia yang dapat pewahyuan, pembukaan rahasia akhir zaman, antikris. Dia dapat. Makanya kadang-kadang saya sendiri lakukan. Itu kan kalau kita tahu firman, Roh Kudus akan menuntun kita melakukan. Sekalipun tidak ada satu manusia pun yang mengajar saya di muka bumi, Tuhan Yesus bisa mengajar melalui firman. Kita diselamatkan oleh Roh, tapi kita dibinasakan oleh daging kita, oleh perbuatan daging kita. Nggak ada unsur orang lain. Daging itu kan marah, perselisihan, makanya harus dengan kasih. Kalau saudara nggak aktif, doa puasa, bayar harga, menyangkal diri, dia nggak buka. Sampai betul-betul kau total habis-habisan, bila bosan hutang-hutang, baru dia buka berkat-berkat rohani, pengertian, rahasia, begitu ya. Memang bayar harga saudara, bayar harga dalam ketaatan dan kesetiaan. Jadi kenapa kita masih hidup? Tuhan mau pakai kita untuk menyucikan, kita harus menyucikan diri kita, dan Tuhan akan pakai saudara menjadi vessel-vesselnya Tuhan yang berguna bagi kerajaan surga, ya kan? Jadi kapas sudah tersedia pada akar pohon. Bertobat itu harus setiap hari, ya.